Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di hari terakhir, yaitu hari Sabtu 17 Juli 2021. Kegiatan MPLS pada hari terakhir ini akan diisi oleh wali kelas masing-masing kelas. Untuk kelas 8, mulai tahun ini, insya Allah wali kelas akan dipegang oleh Ustadzah, yaitu Ustadzah Heni. Ustadzah kira adik-adik sudah kenal semua ya, karena di kelas 7 kemarin Ustadzah sudah mengampu mata pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, melalui kegiatan MPLS pada hari ini, Ustadzah akan mengenalkan kembali tentang SMP kita yang tercinta, yaitu SMP IT Al-Falah, tentang program unggulan sekolah. Jadi, sekolah kita itu memiliki program unggulan yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Apa saja program unggulannya? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Program unggulan yang pertama yaitu adanya program tahfidz. Adik-adik sudah mengenal semua ya adanya program tahfidz. Yang kedua ada pembiasaan akhlak, yaitu zikir pagi, petang, dan murojaah Al-Quran. Untuk yang ketiga itu adanya mata pelajaran diniyah yang dibagi menjadi 11 macam. Nanti akan Ustadzah jelaskan di slide selanjutnya. Yang keempat itu adanya pembelajaran dua arah. Maksudnya pembelajaran dua arah itu bagaimana? Pembelajaran dua arah yang Ustadzah maksud adalah jadi sekolah menengah pertama IT Al-Falah itu dari ustadz atau ustadzahnya insya Allah akan selalu menjelaskan materi yang akan dipelajari. Jadi bukan hanya memberikan tugas, jadi adik-adik saja yang mengirimkan tugas, tidak. Insya Allah dari kami akan ada penjelasan dari masing-masing materi. Jadi Ustadzah menjelaskan, kalian mengerjakan tugas. Ada dua arah pembelajaran. Begitu ya. Lalu untuk mata pelajaran, jadi mata pelajaran di SMP IT Al-Falah ini dibagi menjadi dua, yaitu mata pelajaran diniyah dan mata pelajaran umum. Mata pelajaran diniyah itu ada 11 mata pelajaran, sedangkan untuk umum itu ada 9. Untuk 11 mata pembelajaran yaitu dimulai dari tahfidz, ini setiap hari ada, akidah, tafsir, tajwid, fikih, sirah, durus, hadis, kitabah, nahwu, dan shorof. Untuk nahwu dan shorof ini adalah mata pembelajaran baru yang mungkin belum kalian pelajari di kelas 7. Untuk mata pembelajaran umum masih sama dengan kelas 7, ada 9 macam, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, PPKN, IPA, IPS, PJOK, dan TIK. Untuk guru pengampunya, Ustadzah perkenalkan dari Ustadzah sendiri dulu. Ustadzah Heni sebagai wali kelas 8 itu akan mengampu mata pembelajaran bahasa Indonesia, PJOK, dan bahasa Jawa untuk kelas 8B. Nah, berikut guru pengampu secara keseluruhan, sudah mulai dari Wahyu Widayati dulu ya. Ustadzah Wahyu Widayati di kelas 8B akan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, Ustadzah Naulansari itu akan mengampu matematika dan hadis. Ustadzah Tri Rahayu itu akan mengampu PPKN, tahfidz, sirah, dan IPS. Untuk Ustadzah Wahyu Ningsih itu akan mengampu IPA. Ustadzah Dr. Yuni Arianti akan mengampu akidah dan fikih. Ustadzah Amanda, ini ustadzah baru ya, nanti silakan kenalan sendiri ketika mata pembelajaran beliau dimulai. Itu Ustadzah Manda akan mengampu tahfidz, durus, dan kitabah. Jadi untuk tahfidz itu akan diampu oleh Ustadzah Amanda dan Ustadzah Tri. Selanjutnya ada Ustadzah Qori Awalia, itu akan mengampu shorof dan nahwu. Ini 2 mata pelajaran baru yang akan kalian pelajari di kelas 8. Terakhir ada Ustadzah Salmah Nurjannah, itu akan mengampu tafsir.
Untuk jadwal pembelajaran dari hari Senin sampai hari Sabtu akan Ustazah bagikan dalam bentuk gambar, insya Allah di kolom chat berikutnya setelah kalian menyimak video ini ya. Sedikit pesan dari Ustazah untuk mengawali lembar baru di kelas 8B. Pesan yang pertama, jangan biarkan tugas menumpuk. Kenapa? Karena tugas yang menumpuk itu akan menjadikan beban pikiran kalian sendiri. Jadi kepikiran kan kalau Senin nggak ngerjain tugas, misalnya tugas jam 7 pagi ada tugas bahasa Indonesia, belum mengerjakan, nanti jam 8 pasti kepikiran belum ngerjain tugas. Siangnya waktu makan siang masih kepikiran belum ngerjain tugas. Malamnya mau tidur masih kepikiran juga belum ngerjain tugas. Maka Ustazah mohon dengan sangat untuk selalu mengerjakan tugas pada waktunya. Jadi kalau memang tugasnya itu untuk hari Senin, kerjakan untuk hari Senin. Kalau memang tidak bisa pagi, misalnya HP-nya masih sama orang tua dan HP tersebut dibawa kerja, bisa dikerjakan saat malam. Setidaknya itu masih dikerjakan di hari yang sama, agar tidak menjadikan beban pikiran untuk kalian dan meringankan tugas untuk hari-hari selanjutnya. Pesan yang kedua, tetap bersabar menghadapi pandemi COVID-19. Selalu menjaga kesehatan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Untuk pembelajaran, memang saat ini masih pembelajaran jarak jauh. Ustazah harap kalian masih tetap bersabar. Ustazah tahu kalian dan ustazah sendiri juga pengen pembelajarannya itu mulai tatap muka. Tapi karena sekarang masih dalam masa PPKM, jadi kita belum bisa melaksanakan agenda tersebut. Pesan yang ketiga, itu tetap semangat dalam belajar. PJJ ini semoga tidak melemahkan semangat dalam menuntut ilmu. Jadi gimana ya, Ustazah mau menyampaikan PJJ ini memang berat di rumah. Kita terganggu oleh situasi dan kondisi di rumah yang mungkin tidak sekondusif ketika kita di sekolah. Misalnya, kalau di rumah itu tidak ada HP misalnya, jadi HP-nya masih sama orang tua, kita harus menunggu orang tua pulang dari bekerja dulu baru mengerjakan. Ada juga kondisi ketika di rumah itu banyak anak kecil, ada juga ketika kondisi di rumah itu kalau pagi harus bantuin nyapu dulu, harus membantu ini dulu, membantu itu dulu. Sebenarnya yang merasakan itu bukan hanya adik-adik saja, Ustazah pun juga merasakan seperti itu. Tapi kita harus sadar dengan kewajiban kita sendiri. Ustazah itu berkewajiban untuk menyampaikan materi dan memberikan tugas kepada adik-adik. Ustazah laksanakan kewajiban tersebut. Begitu juga dengan adik-adik yang berkewajiban mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ustazah. Jadi Ustazah harap adik-adik punya rasa tanggung jawab yang ada pada diri dan hatinya masing-masing. Oh, saya bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas ini, jadi memang harus saya kerjakan. Seperti itu ya. Ustazah kira cukup untuk MPLS dari Ustazah. Mohon maaf apabila bahasanya mungkin campur-campur ya. Mohon maaf juga kalau bahasanya tidak formal. Ustazah harap itu tidak menjadi keberatan hati untuk kalian. Baik, terima kasih sudah menyimak video Ustazah sampai akhir. Ustazah akhiri video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.